Terus ini penting banget, mastering itu idealnya, sebaiknya, biasanya kalau di studio-studio profesional, kalau untuk nggarap project-project yang budgetnya lumayan, itu dilakukan oleh orang yang berbeda dengan produsernya atau mixing engineer-nya. Tapi di lingkungan home recording itu emang umum banget ya, orang yang mixing dan orang yang mastering adalah orang yang sama. Jadi kamu bikin lagu sendiri, mixing sendiri, mastering sendiri, upload sendiri, didengerin sendiri. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ya, di dunia home recording cukup umum seperti itu. Itu bisa, tapi harus hati-hati karena salah satu fungsi terpenting dari mastering itu adalah kita bikin musik, track yang kita bikin ini dikasihkan orang lain supaya orang lain itu bisa, mastering engineer-nya itu supaya dia bisa mengecek dengan telinga dan ngecek dengan sudut pandang yang objektif supaya dia bisa mendengarkan musik kita sebagai orang asing yang tidak mengenal lagu itu dan bisa menilai balance-nya seberapa itu dengan objektif. Misalnya kita bikin musik itu kan kita menghabiskan waktu berjam-jam garap musik itu. Terus mixingnya juga, kalau mixing sendiri kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk mixing. Kadang kita sudah terlalu dekat hubungan kita dengan lagu itu, jadi kita kadang kehilangan persepsi tentang entah karakternya, entah balance-nya. Kadang kita bisa kehilangan persepsi yang objektif dalam melihat lagu kita sendiri. Ini salah satu manfaat terbesar kita pakai mastering engineer orang lain itu adalah itu. Jadi kita menyerahkan musik yang kita buat ke orang lain untuk dicek dengan sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang kita yang sudah terlalu mengenal lagunya. Nah, terus kalau kita mixing dan mastering sendiri itu bisa, tapi ya itu harus hati-hati. Kita harus berusaha waktu mastering itu kita kayak memberi jarak dari lagu itu, kita berusaha melihat lagu itu sebagai orang lain, something like that. Untuk memastikan untuk ngecek itu kita biasanya pakai reference track. Jadi kita pakai perbandingan track lain, lagu lain yang sudah jadi, itu kita pakai acuan. Lagu yang diambil untuk reference track ini biasanya lagu yang genrenya mirip-mirip, yang aransemennya mirip-mirip. Nah, lagu itu bisa kita pakai acuan. Oh, lagu itu kicknya segini, bassnya sebanyak itu, midnya karakternya gini, high-nya segini. Itu bisa dipakai acuan begitu. Oh, software untuk mastering juga ada yang punya fitur seperti itu. Jadi dia kayak udah punya punya panduan. Jadi kalau misalnya setting misalnya genre rock, itu kamu bisa ngeklik preset genre rock, itu nanti akan muncul panduan. Oh, kira-kira bassnya itu biasanya di kisaran segini, midnya di sekitaran kisaran segini. Itu nanti kamu bisa masteringnya menyesuaikan settingan anjuran itu. Tentunya juga tetap sambil kita dengarkan seberapa bagus itu berdasarkan penilaian pendengaran telinga kita ya. Itu akan aku bahas sebentar lagi, sebentar.